Ya, Gullipat ekspor benih lobster diduga menjadi penyebab ditangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK. Sejak awal, keputusan Menteri KKP yang juga kader Partai Gerindra tersebut memang menuai polemik, apalagi perusahaan yang ditetapkan sebagai pengekspor adalah orang-orang dari partai politik. Coba kita akan ulas pada malam hari ini celah jika benar memang ada praktik korupsi di sana. Apa celah yang bisa dimanfaatkan ataupun digunakan? Bersama dengan Mas Farid Ridwanudin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara atau Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Selamat malam, Mas Farid. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Farid, langsung saja. Sejak Menteri KKP ini, Pak Edi Prabowo membuka kembali peluang atau kemungkinan untuk ekspor benih lobster, temuan-temuan apa yang ditemukan oleh Kiara sendiri? Ya, yang pertama, jadi dari penerbitan surat, ya, penerbitan izin atau peraturan menteri sampai dengan ditangkapnya, jaraknya itu tidak genap 10 bulan, hanya 7 bulan. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya. Nah, jadi hanya 7 bulan sejak diterbitkan peraturan menteri, ya, sampai dengan ditangkapnya Pak Edi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peraturan menteri ini dikeluarkan tanpa ada kajian serius, ya, kajian ilmiah, katakanlah begitu. Karena kalau kita baca dokumen yang diterbitkan tahun 2019, itu menyatakan sumber daya kelautan, khususnya sumber daya lobster itu statusnya sudah kuning dan merah. Itu artinya tidak boleh lagi diambil. Nah, ini dua hal nih. Jadi satu, tidak partisipatif, tidak melibatkan banyak pihak, ya, khususnya nelayan yang dalam hal ini menjadi aktor utama. Nah, yang kedua, penerbitan peraturan menteri ini tidak didasarkan pada kajian ilmiah. Padahal kuning dan merah lobster di Indonesia. Oke. Katakanlah singkatnya tidak transparan dalam penetapan ini dan tidak melibatkan para nelayan, begitu ya Mas Farid. Tapi begini, dari temuan-temuan tersebut, celahnya menurut Anda di mana pembukaan benih lobster ini kemudian bisa menjadi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi ataupun kolusi nepotisme? Kita belum tahu ya, karena belum ada keterangan dari pihak KPK sampai dengan malam hari ini. Jadi menurut Anda celahnya ada di mana itu? Ya, ini ada pertanyaan besar sebetulnya saat Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan, ya, banyak perusahaan yang mendapatkan izin lobster. Nah, ini sebetulnya dipertanyakan oleh publik secara serius gitu. Apa dasarnya? Apa pertimbangannya? Karena dalam penelusuran investigatif Tempo misalnya, ya, kalau kita baca laporan yang sangat bagus, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, bahkan core bisnisnya bukan itu, gitu, ya. Nah, itu ada satu pertanyaan besar yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Apa dasar perusahaan ini ditetapkan, gitu? Apa kriterianya sehingga publik tahu dasar atau katakanlah argumentasi perusahaan ini ditetapkan sebagai perusahaan ekspor lobster. Ya, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan partai politik, katakanlah Partai Gerindra, partai yang merupakan partainya Pak Edi Prabowo sendiri. Ya, dalam laporan investigatif Tempo, ya, ada disebut sejumlah partai, ya. Misalnya ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, ya. Bahkan orang seperti Fahri Hamzah yang sudah pindah ke partai baru, ya, Partai Gelora, itu sudah disebut-sebut. Jadi menurut saya ini banyak partai yang berkepentingan dengan ini, gitu. Jadi, nah, yang menarik Tempo itu kan baru membuka 6 profil perusahaan. Hari ini sudah tercatat ada 31 perusahaan. Itu kalau dibuka 31 perusahaannya, itu kita akan semakin tahu sebetulnya siapa saja aktor-aktor politik yang terhubung di situ. Nah, sayangnya kan tadi persoalannya adalah tidak transparan. Profil perusahaan ini siapa, bagaimana sepak terjangnya, apa dasar ditetapkannya. Ini yang dipertanyakan publik
yang sampai hari ini belum terjawab oleh KKP. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi perusahaan-perusahaan pengekspor yang berafiliasi dengan partai politik tadi sebenarnya tidak hanya Gerindra, tadi temuan-temuan yang ataupun yang Anda sampaikan ada Partai Golkar dan beberapa partai yang lain. Tadi sebetulnya juga juru bicara KPK Ali Fikri, PLT Jubir KPK, juga sempat menyinggung ya bahwa penangkapan ini berkaitan dengan penunjukan atau perusahaan pengekspor benih lobster. Jadi ketika kemudian ada OTT ini, ada penangkapan ini, apa yang Anda lihat? Artinya ini sudah terbaca atau memang celahnya besar sekali ada di sana? Ya, itu menarik. Ada peringatan keras dari Ombudsman beberapa bulan lalu. Ya. Ombudsman itu dengan sangat tegas menyebut bahwa ada ya praktik kecurangan di dalam penetapan ekspor lobster. Bahkan Ombudsman itu menyebut ini melanggar konstitusi. Nah, seharusnya ini menjadi alarm ya bagi KKP menurut saya di dalam menetapkan ya perusahaan-perusahaan yang ya akan diberikan izin ekspor. Nah, yang lain Mas, ini yang janggal ya. Di dalam permen apa yang diterbitkan oleh Pak Edi ya pada tanggal 4 Mei, ini saya pegang dokumennya ya. Permen nomor 12 tahun 2020 disebut ada sejumlah syarat betulnya perusahaan itu bisa ekspor. Oke. Di antaranya misalnya perusahaan itu terbukti telah melakukan panen secara berkelanjutan. Kalau siklus budidaya lobster itu 8 bulan, anggaplah paling sedikit itu 3 kali. Oke. Berarti 8 kali 3 sudah 24. Itu minimal 2 tahun. Dari sejak diterbitkannya surat ini, permen ini, ke ekspor itu harusnya ada waktu 2 tahun. Tetapi ini tidak dalam setahun, Mas. Itu yang sebetulnya patut dipertanyakan. Oke. Ya. Oke. Di permennya disebut begitu, tetapi di dalam prakteknya itu tidak sampai setahun. Nah, makanya sangat wajar dan sangat logis ketika Ombudsman memperingatkan bahwa ada praktik kecurangan di sini. Oke, baik. Ya, Mas Farid tadi itu dari celah hukum ya, Anda sudah menyampaikan juga temuan atau yang disoroti oleh Kiara. Bagaimana kemudian dengan celah habitatnya ini? Ini kan yang juga dalam beberapa narasi kita dengarkan dari Pak Edi Prabowo bahwa benih lobster ini justru bisa mendatangkan keuntungan sebetulnya. Nah, ini seperti apa dari celah soal habitat tadi itu yang disampaikan oleh Pak Edi? Termasuk juga ketika dihilir kalau memang ada ketidakbaikan pengelolaan begitu, ini dampaknya terhadap persaingan usaha seperti apa untuk benih lobster? Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Cerita seolah menteri yang sekarang nggak mampu aja, dan saya biarin aja dibilang nggak mampu, tapi saya kerja tanpa banyak ngomong dan tanpa saya cerita ilustrasi ke publik, nggak usah. Pertumbuhan ekonomi tanpa mementingkan lingkungan, berarti kita orang yang laknat bahwa ekspor benih itu bagian kesekian kali, kesekian nanti baru kita laksanakan. Yang paling penting budidaya dulu, optimalkan 100%. Nah, sekarang jadi gosip kan karena ada pertukaran kepemimpinan dalam KKP. Ya, ini hal yang lumrah yang menurut saya terlalu dibesar-besarkan. Saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Baik, Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Mas Farid dari Kiara. Mas Farid, tadi Anda sempat juga mention atau menyatakan soal potensi kecurangan ya begitu. Artinya ketika ada potensi kecurangan, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Di mana letak permasalahan ketika benih lobster ini kembali dibuka ekspornya oleh Menteri KKP Edi Prabowo? Siapa yang dirugikan dari sini, Mas Farid? Ya, ini ada beberapa fakta di lapangan yang ingin saya sampaikan. Jadi kawan-kawan nelayan di Lombok Timur ya, yang sangat sering kita komunikasi dengan mereka, itu menyampaikan ada beberapa praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, di antaranya 2.
Satu, jadi perusahaan itu misalnya dia membeli lobster ya ukuran tertentu, lalu disimpan di katakanlah kolam milik perusahaan dan diklaim itu sebagai keberhasilan budidaya. Jadi perusahaan dianggap berhasil membudidayakan lobster. Buktinya apa? Buktinya sudah ada lobster yang ada di kolamnya. Nah, yang kedua ya, perusahaan eksportir untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini KKP itu ya mereka membeli ukuran di atas 50 gram lalu mereka lepas liarkan ke alam liar ya, ke alam lepas, dalam hal ini ke laut gitu. Nah, ini kan sebetulnya dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat administratif yang digariskan oleh Permen KKP nomor 12 tahun 2020. Nah, tapi gimana kerjasamanya dengan nelayan? Nah, nelayan setelah itu ditinggal, Pak. Itu contoh yang kita temukan di lapangan. Jadi ada banyak praktik kecurangan. Kalau pertanyaannya siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, tentu yang dirugikan adalah nelayan. Satu ya. Yang kedua negara. Coba kalau kita lihat, Mas, di dalam permennya itu hanya disebut negara mendapatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Dari 60.000 ekor ya benih lobster, negara hanya mendapatkan 15.000. Jadi ini keuntungan ekonomi macam apa yang sebetulnya sedang dipraktikkan di dalam kebijakan ekspor lobster. Jadi menurut saya negara ya tidak mendapatkan apa-apa kecuali nominal yang kecil, dan nelayan juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali sumber daya dieksploitasi. Gitu. Nah, yang diuntungkan tentu adalah perusahaan-perusahaan ekspor lobster ke luar negeri. Nah, di dalam konteks yang lebih luas, yang paling diuntungkan tentu adalah Vietnam. Ya. Vietnam itu dia menguasai pasar perdagangan lobster di dunia. Ya. Dan itu kalau kita bacanya trade map misalnya, itu nggak ada yang mengalahkan Vietnam dalam hal pendapatan ekonomi dari lobster yang dibudidayakan. Nah, saya kira ke depan itu kita memang harus berpikir ekonomi jangka panjang ya. Bukan mengekstraksi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi 10 tahun, 20 tahun ke depan ini jadi persoalan gitu keberlanjutannya. Nah, ini saya kira ke depan harus jadi pemikiran kita bareng-bareng, Mas. Oke. Jadi sebetulnya juga ketika di hilir sudah ada soal masalah penunjukan perusahaan pengekspor, ini menjadi ujung-ujungnya ketidakadilan dalam berusaha, sebetulnya begitu ya Mas Farid, atau seperti apa? Ya, betul. Jadi ada ketidakadilan berusaha di situ ya. Nelayan di lapangan itu yang kita tahu mereka bekerja untuk melestarikan sumber daya ya. Kemudian misalnya tadi dibeli ya oleh perusahaan. Kemudian lobster yang dibeli itu dipindahkan ke tempatnya perusahaan dan diklaim itu sebagai kerja ya hasil budidaya perusahaan. Tujuannya apa? Supaya dapat izin ekspor. Nah, kalau sudah dapat izin ya, nelayan itu ditinggal. Jadi kerjasama atau partnership itu sebetulnya hanya di atas kertas. Gitu. Faktanya itu tidak ada sama sekali. Nah, saya kira ini fakta-fakta yang bisa kita temukan di lapangan, Mas, kalau kita kunjungan ke lapangan. Oke. Terakhir, Mas Farid, ini kan kita masih menanti bagaimana keterangan dari KPK, seperti apa kemudian proses hukumnya begitu, apakah ada ditetapkan sebagai tersangka atau tidak terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari proses ini apa yang Anda soroti, apa yang Anda harapkan nantinya, apalagi kalau berdasarkan apa yang tadi sudah kita bahas sejak awal ya, soal dari awal dugaan ketidakadilan, kemudian soal penunjukan perusahaan-perusahaan yang dianggap ini berat sebelah begitu, apalagi hanya terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada afiliasi dengan partai politik? Ya, yang jelas kita satu tentu mendukung upaya yang dilakukan KPK. Jadi kita sangat menghormati proses yang ada ya. KPK tentu punya pertimbangan kuat ya, punya alat bukti mengambil tindakan OTT gitu ya. Nah, yang kedua di dalam proses perumusan kebijakan, saya kira di dalam teori semua kita tahu ya perlu melibatkan banyak pihak, apalagi pihak yang merupakan aktor utama ya, pihak yang akan terdampak gitu. Jadi saya kira itu penting di dalam perumusan kebijakan publik ya, bahwa aktor-aktor yang akan terdampak, yang sehari-hari memang bekerja di isu itu penting dilibatkan. Dalam hal ini sebetulnya nelayan, penting dimintai pandangan. Nah, yang kedua tentu di sini kita belajar pentingnya transparansi, Mas. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ya, kenapa ditetapkan sekian perusahaan, apa dasarnya, itu penting ke depan tidak terulang lagi. Jadi ada transparansi di dalam
pengambilan keputusan itu menjadi satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar gitu, Mas. Saya kira. Nah, yang terakhir saya kira gini, terkait dengan ekonomi perikanan ini, Mas, kita memang harus berpikir jangka panjang gitu. Jangan berpikir 5 tahun, 6 tahun ya, 10 tahun, tapi kita harus berpikir bagaimana 50 tahun, 100 tahun ke depan. Jadi sumber daya laut ini, sumber daya perikanan ini, saya kira ini harus dinikmati pertama kali oleh warga negara Indonesia ya, oleh kalau dalam bahasa konstitusi itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Bukan hanya dinikmati oleh kelompok orang yang itu hanya berdimensi jangka pendek. Saya kira itu, Mas. Baik, Mas Farid Ridwanudin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami berbagi perspektif, tapi kita penting untuk melihat dan menunggu hasil dari proses hukum di KPK, dan kami tentu akan pantau juga seperti apa konvers yang akan disampaikan oleh KPK setelah melakukan penangkapan. Terima kasih banyak Mas Farid dari Kiara sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih, Mas. Dan demikian CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.